Air bisa jadi sumber kehidupan, tapi juga bisa jadi ancaman besar. Bayangin kalau aliran dalam suatu bendungan tidak dapat dikendalikan, maka kerusakan bisa terjadi dalam hitungan detik. Maka dari itu kita harus memahami yang namanya ilmu yang mengatur bergeraknya air agar bisa kita kendalikan, bukan sebaliknya. Ayo kita belajar. Dika Fluida dinamis. Hub dengan NIM 25013111061. Nama saya Naila Putri Humaira dengan NIM 250131011. Nama saya Cynthia Anastasia dengan NIM 25013111009. Fluida dinamis adalah fluida yang bergerak atau mengalir. Aliran fluida ini akan membentuk garis-garis arus. Contoh jenis fluida adalah zat cair dan zat gas. Lalu bagaimana dengan zat padat? Zat padat itu tidak termasuk ke fluida karena tidak mengalir seperti zat cair dan zat gas. Saat mendapatkan tekanan, zat padat juga tidak mudah terdeformasi. Fluida dinamis yang pertama ada debit dan persamaan kontinuitas. Sebelum kita bahas lebih lanjut, ada beberapa syarat debit. Yang pertama, debit itu dinyatakan sebagai debit yang pertama itu karena tidak kental, sehingga saat mengalir tidak mengalami suatu gesekan. Yang kedua itu alirannya tunak atau steady, yaitu kecepatan pada suatu titik adalah konstan. Yang ketiga, fluida tidak mengalami perubahan volume atau massa jenis jika diberi tekanan. Yang keempat, alirannya bersifat laminar, seperti gambar di samping. Yang pertama, ayo kita bahas debit. Debit adalah volume fluida yang mengalir tiap satuan waktu dengan rumus Q sama dengan V per T atau Q sama dengan A dikali V. Yang dimana Q ini adalah debit, V adalah volume, T adalah waktu, A adalah luas penampang, dan V adalah kecepatan fluida. Sekarang kita akan bahas ke contoh soal yang pertama. Seorang insinyur sipil sedang merancang sistem drainase di sebuah kawasan perumahan agar tidak terjadi banjir saat hujan deras. Air akan dialirkan melalui sebuah saluran beton dengan luas penampang 0,4 meter persegi. Dari hasil pengukuran, kecepatan aliran air di dalam saluran tersebut adalah 3 meter per second. Berapa debit air yang mengalir pada saluran drainase tersebut? Jadi dari soal tersebut kita dapat mengetahui bahwa A atau luas penampang salurannya itu sama dengan 0,4 meter persegi. Lalu V atau kecepatan aliran airnya itu 3 meter per second. Lalu ditanyanya debit airnya berapa? Nah, maka dari itu Q sama dengan 0,4 dikali 3 sama dengan 1,2 meter kubik per second. Yang kedua ada persamaan kontinuitas dengan rumus Q1 sama dengan Q2 atau A1 V1 sama dengan A2 V2. Selanjutnya itu ada persamaan kontinuitas pipa bercabang dengan rumus Q1 sama dengan Q2 plus Q3 atau A1 V1 sama dengan A2 V2 ditambah A3 V3. Selanjutnya yang dibahas di fluida dinamis itu ada pipa venturi atau venturimeter. Venturimeter itu apa sih? Pipa venturi atau venturimeter merupakan alat yang dipasang di dalam suatu pipa yang berfungsi untuk mengukur laju aliran zat cair. Nah, venturimeter ini dibagi menjadi dua. Yang pertama itu venturimeter tanpa manometer dan yang kedua venturimeter dengan manometer. Yang pertama, ayo kita bahas venturimeter tanpa manometer dengan rumus V1 sama dengan akar 2GH per A1 per A2 kuadrat min 1 dengan keterangan yaitu V1 sama dengan kecepatan fluida pada penampang besar, V2 sama dengan kecepatan fluida pada penampang kecil,
A1 sama dengan luas penampang besar, A2 sama dengan luas penampang kecil, G sama dengan percepatan gravitasi, dan H perbedaan ketinggian fluida. Yang kedua ada venturimeter dengan manometer. Rumusnya yaitu V1 sama dengan akar 2GH Rho 2 dikurang Rho 1 per Rho 1 buka kurung A1 per A2 pangkat 2 min 1, atau A1 V1 sama dengan A2 V2. Dengan keterangan di sini V1 dikali V2 sama dengan kecepatan fluida pada penampang besar dan kecil. A1 dikali A2 sama dengan luas penampang besar dan kecil. G sama dengan percepatan gravitasi. H sama dengan perbedaan ketinggian fluida. Rho 1 sama dengan massa jenis di pipa venturi. Dan Rho 2 adalah massa jenis fluida di manometer. Oke, kita lanjut ke tabung pitot. Tabung pitot adalah alat yang digunakan untuk mengukur kecepatan fluida, seperti air atau udara. Nah, alat ini bekerja berdasarkan persamaan Bernoulli. Nah, gimana sih cara kerjanya? Jadi, cara kerjanya itu dengan cara membandingkan tekanan total dan tekanan statis pada kecepatan pada aliran fluida. Saat fluida masuk ke ujung tabung, kecepatan aliran berubah menjadi tekanan. Nah, dari perbedaan tekanan tersebut, kita bisa mengetahui kecepatan aliran fluida. Terus juga untuk rumusnya, itu V1 sama dengan akar 2 Rho C dikali G dikali H per Rho U. Dengan keterangan V1-nya itu kecepatan aliran gas, untuk Rho C-nya itu massa jenis cairan, G-nya itu gravitasi, H-nya itu perbedaan ketinggian cairan di manometer tabung pitot, dan Rho U-nya itu massa jenis udara. Oke, sekarang kita bahas hukum Bernoulli. Hukum Bernoulli itu menyatakan bahwa pada aliran fluida ideal, jika kecepatan fluida meningkat, maka tekanannya menurun, dan sebaliknya. Jadi kecepatan, tekanan, dan ketinggian fluida itu saling berhubungan. Makanya rumusnya itu P1 ditambah Rho GH1 ditambah setengah Rho V1 pangkat 2 sama dengan P2 ditambah Rho GH2 ditambah setengah Rho V2 pangkat 2. Dengan keterangan P-nya itu tekanan fluida, Rho-nya massa jenis fluida, G-nya percepatan gravitasi hanya ketinggian fluida, dan V-nya itu kecepatan fluida. Kita lanjut ke contoh soal hukum Bernoulli. Pada sebuah proyek bangunan, air mengalir di dalam pipa horizontal. Di titik A, kecepatan aliran air adalah 2 meter per second dan tekanannya itu 200.000 Pascal. Pada titik B, kecepatan aliran air menjadi 4 meter per second. Massa jenis airnya itu 1000 kg per meter kubik. Hitung tekanan air di titik B menggunakan hukum Bernoulli. Lanjut ke pengerjaannya. Diketahui V1 sama dengan 2 meter per second, P1 sama dengan 200.000 Pascal, V2 sama dengan 4 meter per second, Rho-nya itu sama dengan 1000 kg per meter kubik. Karena pipa horizontal, maka tingginya tuh sama, H1 sama dengan H2. Sehingga kita menggunakan rumus P1 ditambah setengah Rho V1 pangkat 2 sama dengan P2 ditambah setengah Rho V2 pangkat 2. Lalu untuk penyelesaiannya itu 200.000 ditambah setengah 1000 dikali 2 pangkat 2 sama dengan P2 ditambah setengah dikali 1000 dikali 4 pangkat 2. 200.000 ditambah 2000 ditambah P2 ditambah 8000. Sehingga 202.000 sama dengan P2 ditambah 8.000. Sehingga P2 sama dengan 202.000 dikurang 8.000. Jadinya P2 sama dengan 194.000 Pascal. Jadi jawabannya tekanan air di titik B adalah 194.000 Pascal. Kesimpulannya, semakin besar kecepatan aliran air, maka tekanan fluida semakin kecil, sesuai hukum Bernoulli. Kemudian selanjutnya saya akan menjelaskan tentang materi berjalan berlubang.
Pernahkah kalian melihat air yang keluar dari lubang pada sebuah wadah? Ternyata setiap lubang menghasilkan pancaran air yang berbeda-beda. Hal ini terjadi karena adanya tekanan hidrostatis, yaitu tekanan pada zat cair yang dipengaruhi oleh kedalaman. Semakin dalam letak lubang dari permukaan air, maka tekanannya semakin besar. Karena itu, lubang paling bawah akan menghasilkan semburan air paling jauh dibanding lubang di atasnya. Ada rumusnya, yaitu P sama dengan Rho kali G kali H. Pada rumus tersebut, P adalah tekanan hidrostatis, Rho adalah massa jenis zat cair, G adalah percepatan gravitasi, dan H adalah kedalaman zat cair. Kemudian ada rumus lain dari bejana berlubang, yaitu rumus kecepatan fluida, yaitu ada V sama dengan akar 2 GH, atau bisa juga dibaca dengan kecepatan sama dengan akar dari 2 kali gravitasi kali tinggi. Keterangannya, V adalah kecepatan air keluar, G adalah percepatan gravitasi, dan H adalah tinggi permukaan air terhadap lubang. Lalu, ada rumus waktu jatuh air, yaitu T sama dengan akar 2H2 per G, atau bisa dibaca juga dengan waktu sama dengan akar dari 2 kali H2 dibagi gravitasi. Keterangannya, T adalah waktu air mencapai tanah, H2 adalah tinggi lubang terhadap tanah. Lalu ada rumus jarak horizontal pancaran air, yaitu X sama dengan 2 akar H kali H2, atau bisa dibaca juga dengan jarak horizontal sama dengan 2 kali akar dari H dikali H2. Keterangannya, X adalah jarak horizontal pancaran air, H adalah tinggi air dari lubang, dan H2 adalah tinggi lubang dari tanah. Sekarang kita masuk ke contoh soal bejana berlubang. Dalam proyek pembangunan bendungan, terdapat tangki penampungan air yang memiliki lubang kecil pada bagian sampingnya untuk saluran pembuangan. Tinggi permukaan air terhadap lubang adalah 8 meter. Jika percepatan gravitasi 10 meter per second kuadrat, tentukan kecepatan air yang keluar dari lubang tersebut. Diketahui, H sama dengan 8 meter dan G sama dengan 10 meter per second kuadrat. Ditanya, kecepatan air atau V. Gunakan rumus hukum Torricelli. V sama dengan akar 2 GH, atau kecepatan sama dengan akar dari 2 kali gravitasi kali tinggi. Kemudian masukkan angka ke dalam rumus. V sama dengan akar 2 kali 10 kali 8. 2 kali 10 kali 8 hasilnya 160, sehingga menjadi V sama dengan akar 160. Hasilnya sekitar 12,65. Jadi, kecepatan air yang keluar dari lubang tangki adalah sekitar 12,65 meter per second. Kemudian selanjutnya, saya akan membahas tentang gaya angkat pesawat. Pesawat dapat terbang karena adanya gaya angkat atau lift yang dihasilkan oleh sayap pesawat. Saat pesawat bergerak maju, udara mengalir melewati bagian atas dan bawah sayap. Bentuk sayap yang melengkung membuat aliran udara di bagian atas bergerak lebih cepat dibanding bagian bawah. Menurut hukum Bernoulli, semakin cepat aliran udara, maka tekanannya semakin kecil. Akibatnya, tekanan udara di bawah sayap lebih besar daripada di atas, sehingga timbul gaya angkat yang mendorong pesawat ke atas dan membuat pesawat dapat terbang. Dan di sini ada rumusnya, yaitu P tambah setengah kali PV pangkat 2 tambah Rho kali G kali H sama dengan konstan. Kemudian selanjutnya ada rumus dari gaya angkat pesawat. Yang pertama, ada rumus perbedaan tekanan, yaitu delta P sama dengan P2 dikurangi P1 sama dengan setengah Rho dikali V1 kuadrat dikurang V2 kuadrat. Lalu selanjutnya ada rumus gaya angkat, yaitu ada AF sama dengan F2 dikurang F1 sama dengan setengah Rho kali A kali V1 kuadrat dikurang V2 kuadrat. Selanjutnya kita akan bahas penerapan mekanika fluida di teknik sipil. Yang pertama itu ada sistem perpipaan air dalam teknik sipil. Fluida dinamis digunakan pada sistem perpipaan untuk mengalirkan air dari sumber menuju rumah, gedung, atau industri.
Saat air mengalir di dalam pipa, kecepatan air bisa berubah tergantung ukuran pipanya. Jika pipa mengecil, air akan mengalir lebih cepat. Jika pipa membesar, air akan menjadi lebih lambat. Contohnya, saluran pipa di PDAM. Lalu pipa distribusi air di gedung bertingkat. Dan yang terakhir, instalasi air di rumah. Oke, di penerapan contoh penerapan di teknik sipil yang kedua itu ada bendungan. Bendungan memanfaatkan konsep fluida dinamis untuk mengatur aliran air agar tidak menyebabkan banjir. Air di bendungan memiliki tekanan dan energi yang besar. Ketika pintu bendungan dibuka, air akan mengalir sangat cepat. Nah, untuk contohnya itu yang pertama bendungan untuk irigasi, yang kedua PLTA, pembangkit listrik tenaga air, yang ketiga pengendali banjir. Penerapan di teknik sipil. 3. Drainase jalan. Drainase dibuat agar air hujan dapat mengalir dengan lancar dan tidak menyebabkan genangan. Saat hujan deras, air harus mengalir dengan cepat menuju saluran pembuangan. Jika alirannya terlalu lambat, jalanan bisa banjir. Contohnya, yang pertama itu ada selokan jalan, 2. Drainase perkotaan, dan ketiga ada gorong-gorong. Lalu yang terakhir, kita akan bahas kesimpulan materi mekanika fluida dinamis. Mekanika fluida, khususnya fluida dinamis, mempelajari perilaku fluida yang bergerak di dalam pipa, saluran, maupun wadah terbuka. Dalam materi ini dapat dipahami bahwa kecepatan aliran tekanan dan luas penampang saling berhubungan.